Oke, we are live. Halo, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Senin. Selamat malam Senin, malam Mas Engga dan teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini kita live ya. Kemarin saya nggak bisa live. Hari ini kita live. Teman-teman bisa lihat. Saya akan share screen dulu sambil nunggu teman-teman yang lain gitu ya. Good morning everyone. Alright. Kita akan back to basic lagi teman-teman. Untuk hari ini kita akan kembali ke basic lagi. Jadi kita stress to very advanced basic gitu ya. Bolak-balik gitu ya. Bahas togel nih hari ini. Oke. Saya akan share screen dulu. Saya akan delete all. Oke. Sekarang saya akan masuk ke ekstrim dulu. Saya akan masuk ke ke pair yang bukan ke pair. Saya akan masuk ke time frame yang sangat tinggi dulu. Kita akan masuk ke monthly gitu ya. Ini yang belum kita lakukan. Auto UFO, terus saya perlu moving average. Oke. Teman-teman, saya akan masuk ke monthly. Kalau teman-teman punya pertanyaan, silahkan diketik pertanyaannya ya. Saya sambil monitor pertanyaan nanti. Baru hari kedua Pak, malam semuanya. Hari keberapa nih? Hari ke-28, teman-teman. Day 28. Sebentar, ngomong 28 saya ingat sesuatu. Saya harus ngasih tahu. Nah? Ya. Telepon Mbak Rama, Mas? Ya. Rekna udah, malam nih. Udah selesai. Kamu bukannya ada webinar? Aku ada live, makanya kamu yang telepon dulu. Alright. Apa ini? Kita dapat surat dari BCA. Oke, teman-teman. Kita akan mulai dari monthly gitu ya. Kita masuk ke monthly sekarang. Kita akan masuk ke yang disebut dengan kita akan masuk ke position trader gitu ya. Kita akan masuk ke monthly gitu ya teman-teman. Euro USD di monthly, climate-nya confirm up market gitu ya. Saya akan aktifkan dua indikator di sini. Saya akan masukkan notice one, indikator, my script, multi time frame EMA, sama auto UFO. Jadi teman-teman tidak kepikiran untuk trading di time frame ini ya, di time frame monthly. Saya akan masuk di 377 juga sama. Saya akan masukkan indikator, auto UFO, my script, MTF-EMA. Kita tunggu magic-magicnya. Kita pakai dua aja deh. Kita pakai dua layar aja. 377. Oke, teman-teman. Sekarang kita di Euro USD time frame monthly gitu ya. Monthly untuk melihat climate, entry-nya di 377 menit. Teman-teman boleh entry di 377, boleh entry di daily, ini pilihan. Saya aktifin dua-duanya wis biar teman-teman bisa lihat di sini monthly, di sini saya taruh satu day. Oke. Jadi teman-teman Euro USD kita udah lihat climate-nya confirm up market gitu ya, dan kita nggak punya UFO yang ada EMA-nya, jadi kita skip dulu. Saya ke GBP USD. GBP USD seperti teman-teman bisa lihat climate-nya confirm down market gitu ya. Teman-teman saya cuma pengen ngasih lihat, semakin tinggi time frame-nya semakin gampang dibaca. Semakin tinggi time frame-nya semakin areanya gampang dibaca gitu ya. Semakin tinggi time frame-nya areanya semakin mudah dibaca. Nah,
Di sini teman-teman di monthly gitu ya, di GBUSD di time frame monthly kita lihat climate-nya confirm down market gitu ya 4, current-nya 4. Saya akan ke Excel dulu. Masuk ke GBP USD. Ini monthly confirm down, current-nya 4 dari, kita lihat 4 dari berapa nih? 4 dari 5. 4 dari 5. Berarti kita masih punya peluang 1 bulan ke depan GBP USD akan down di time frame yang sangat gede ya. Jadi teman-teman baru ternyata bisa trading di time frame yang segede itu ya, monthly ya. Teman-teman lihat di monthly, kita nggak punya target di monthly, jadi ini kita punya room to fall gitu ya, kita punya room to fall di monthly. Dan teman-teman bisa lihat, kita tunggu, kita nggak punya area UFO di sini, kita belum punya area UFO di 377 yang align dengan harga EMA-nya. Oke, kita tunggu UFO, kita matiin dulu, kita nyalain lagi. Kalau teman-teman mau aktifkan daily-nya juga boleh, daily-nya 2, berarti kalau punya monthly sama daily. Oke, di daily teman-teman bisa lihat kayak gini penampakannya. Penampakan di daily seperti ini. Teman-teman punya area UFO yang ini ada area UFO-nya dan ada EMA-nya. Di daily seperti ini penampakannya. Kalau di 377 gitu ya, area UFO-nya nggak kelihatan. 377 nggak kelihatan. Saya harus, jadi area UFO-nya yang mana sama yang mana. Jadi kita punya area UFO yang ini sebenarnya teman-teman. Di 377 sebenarnya ada area UFO-nya ini overlapping sebenarnya. Nah, ini overlapping sama atasnya. Jadi ini adalah UFO, ini sama ini, yang atas ada UFO lain gitu ya. Ada UFO, 2 UFO ya. Saya kasih warna lain biar nggak bingung. Oke. Yang atas orange, yang bawah itu warna kuning, saya tebelin kuningnya. Oke, saya tebelin kuningnya. Jadi ini ada dua area UFO yang berbeda. Ada ini rally base drop, yang bawah juga rally base drop gitu ya. Ada 2 area UFO yang ada EMA 9-nya ini. Kalau rule bakunya prediktif, teman-teman harus gabungkan 2 UFO ini jadi 1. Jadi areanya jadi lebar banget gitu ya kalau teman-teman mau entry. Which is fine kalau teman-teman mau gabungkan, which is adalah rule yang benar. Kalau teman-teman memutuskan nggak gabungkan juga boleh dilakukan gitu ya. Tapi ini tidak lebih high risk gitu ya, lebih agresif. Kalau agresif teman-teman bisa entry dengan entry di sini gitu ya. Karena ada 2 UFO ini, saya kasih warna lain. Ini hitam sama hitam supaya teman-teman tahu. Saya akan kasih garis lain. Saya bedain warnanya, warna merah dan merah. Ada 2 UFO di sini, overlapping ya. Teman-teman punya opsi, EMA 9-nya ada di sini. Opsi 1, teman-teman entry di hitam aja dengan stop loss di atas hitam, atau teman-teman gabungkan sama yang merah. Nah, kalau digabungkan sama yang merah jadi lebih lebar tapi jadi lebih kuat. Kalau digabungkan sama yang hitam only, berarti resikonya kalau harga nembus area hitam, teman-teman SL gitu ya. Jadi itu ada 2 pilihan gitu ya, karena areanya overlapping. Kalau saya akan oke dengan ngambil yang hitam aja gitu ya. Ngambil yang hitam aja juga oke. Gitu ya. Dan anyway, kalau teman-teman yang agresif, teman-teman bisa lihat, begitu teman-teman melihat PLN kemarin, kalau teman-teman agresif misalnya yang tidak peduli EMA 9, teman-teman bisa lihat kita punya PLN di sini gitu ya. Nah, waktu teman-teman punya PLN, retestnya teman-teman bisa langsung right. Kalau agresif berarti tidak harus ada EMA 9-nya gitu ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada area UFO di sini retestnya. Kalau saya mundurin replaynya, come on magic. Harusnya saya punya UFO di sini nih. Drop base drop ya. Nah, teman-teman bisa lihat kita punya UFO di sini. Ada UFO di sini. Ini kalau agresif tapi EMA-nya nggak masuk gitu ya, tapi nggak counter trend. Dan teman-teman bisa lihat harga masuk dan continue down gitu ya. Jadi karena ini adalah kaki kanan dari PLN seperti yang saya bahas di banyak video sebelumnya gitu ya. Dan teman-teman lihat, semakin tinggi time frame yang kita gunakan gitu ya, semakin gampang dilihat. Semakin tinggi time frame yang kita gunakan, semakin gampang dilihat, semakin rapi. Semakin rapi. Teman-teman bisa lihat ini PLN, ini di sini ada area UFO. Ambil ini write down ya, udah 1:2 atau 1:3.
Teman-teman konservatif nunggu EMA 9, berarti kita akan nunggu. Upsi, saya salah. Kita akan nunggu di area hitam ini ya. Ini adalah pilihan untuk GBP USD. Oke. Lanjut kita ke USD JPY. Di JPY monthly kita lihat climate-nya sudah expired ya teman-teman. Climate-nya expired, confirm down market, tapi climate-nya expired. Merah tebal, confirm down market, karnya 6 gitu ya, 6 dari 5, 6 dari 5 berarti udah expired. Kalau kita lihat juga kita nggak punya. Saya akan aktifkan auto UFO-nya. Oh, kita punya area UFO persis di sini gitu ya, di 377. Kita punya area UFO di sini. Kalau teman-teman pakai daily, di daily nggak ada apa-apa gitu ya, di daily nggak ada apa-apa. Jadi kalau teman-teman pakai 377, kita punya area UFO di sini, problemnya climate-nya sudah expired. Jadi saya secara pribadi nggak akan entry ini. Karena climate-nya sudah expired dan areanya biasa aja. Ini ekornya terlalu panjang. Drop base drop ekornya ini kepanjangan. Nilai plusnya dari area ini adalah di bawahnya ada white space. Ini white space. Nah, kalau nggak salah area ini sebenarnya sama dengan area kita di weekly 144. Kalau teman-teman ingat di 144 kayaknya kita punya area sell sekitaran itu juga. Yes, benar. Di weekly 144 sekitaran ini. Ini adalah drop base drop di weekly 144 yang kita ambil dulu ya. Jadi area ini jadi area weekly dan area monthly juga. Ya, sama. Nah, ini monthly. Kalau teman-teman ingat di weekly, saya akan buka UFO weekly di sini. Kalau saya buka USD JPY, teman-teman bisa lihat areanya di sini ya. Kita punya area di sini di weekly. Nah, ini dia. Weekly dan H4 areanya sama ya. Weekly dan H4 areanya sama. H4 di sini, which is adalah di area yang sama dengan area tadi. Adalah di area yang sama dengan area di monthly tadi ya. Jadi kadang-kadang UFO monthly sama UFO weekly ini beririsan. Kalau teman-teman lihat di weekly kita punya area di sini, which is good area gitu ya. Ada EMA 9-nya, gampang ya. Ini salah satu yang terlihat mudah. Ini drop base drop, terus drop base drop. Ada EMA 9-nya dekat ke sini. Kalau naik kemungkinan EMA 9-nya akan di dalam. Plus kita punya white space di sini, which is a good thing to have, gitu ya. Teman-teman lihat di 144 juga formasinya sama. Ini drop base drop di 144, teman-teman bisa lihat. 144 kita punya drop base drop, kita punya white space di bawah, gitu ya. Dia sempat case di sini. Kalau teman-teman kemarin sempat entry di sini, harusnya udah kepanggil, gitu ya. Sebelumnya ini ada EMA 9-nya, ini udah sentuhan pertama, udah terjadi, gitu ya. Nah, ini kalau kita masuk, ini akan jadi second touch. Ini akan jadi second touch dari area ini, kita di sini. Which is masih worth it buat saya, karena ini kissing, ini masih worth it second touch-nya ya. Drop base drop, white space di bawahnya, which is okay, jadi USD yen. Jadi area monthly sama area weekly sama, kebetulan sama, gitu ya. Oke. USD JPY, kita akan masuk ke pertanyaan dulu. Plus flip juga. Oke, kita lihat ada flipnya nggak? Oh ya, ada flipnya. Keren. Teman-teman cukup teliti. Kita lihat ada flipnya di kirinya. Yes, ini ada rally base rally. Jadi ada flip juga. Ya, flip, white space, EMA 9, drop is drop. Dengan current, dengan climate yang confirm. Ini cukup oke sih. Ini salah satu area yang harusnya oke ya. Bisa SL nggak? Jelas bisa. Kalau SL mah SL aja. Mau sempurna, mau SL ya SL aja ya. Oke, Mas, kalau ekstrim high low apakah pakai chart monthly dan daily? Boleh aja sih teman-teman. Sekarang nggak usah pusingin ekstrim dulu, fokus sama role yang sama dulu. Kalau role yang selama sudah survive, sudah selamat, sudah making money, probably teman-teman tidak perlu belajar ekstrim. Itu satu. Kalau mau belajar ekstrim minimal lebih mudah diajarin karena sudah profit gitu ya. Biasanya kalau udah profit lebih gampang diajarin gitu ya. Di Relcon Mas enggak ambil nggak USD Yen Weekly? Ambil, saya ambil. USD Yen Weekly saya ambil.
Di real life saya akan ambil. Mas Julius Nur ngirim gambar, kita lihat. Nah, ini GBP USD 6 jam, luar biasa. Ya ini adalah PLN dan Robes Drop. Ya PLN dan Robes Drop itu work kalau tanpa EMA 9 jadi agresif gitu ya. Nah teman-teman juga silahkan dites dan ukur gitu ya. Saya nggak bisa menyarankan atau tidak menyarankan. Tapi kalau teman-teman fokus sama PLN dan Robes Drop, insya Allah di hidupmu akan baik-baik aja gitu ya. Mas, prinsip white space dipakai di edge time frame, Mas. Ya, di edge time frame sih, mostly di edge time frame. Mostly di edge time frame. Oke, Mas, boleh diajarin cara garis zone UFO-nya secara manual, Mas? Garis UFO zone secara manual kita nggak bagian dari survival to mastery ya, teman-teman. Nanti kita akan bahas lain waktu jika memungkinkan, gitu ya. Jika memungkinkan. USD CAD barusan sentuh. Very nice, very nice, very nice. Sekarang saya akan ke USD CAD, audio USD dulu. Audio USD climate-nya nggak confirm ya teman-teman, climate-nya nggak confirm, tidak ada apa-apa gitu ya, climate-nya nggak confirm. Let me see. Climate-nya nggak confirm. Kalau teman-teman lihat di sini, di 377 ada area yang cukup bagus gitu ya. Areanya cukup menarik dan ada EMA 9-nya minus climate tidak confirm gitu ya. Teman-teman bisa lihat ada banyak area di sini. Ada rally base rally sebelumnya yang sudah hit gitu ya. Kalau teman-teman lihat rally base rally yang ini work just fine gitu ya. Yang bawahnya ini akan jadi area yang cukup menarik ini. Teman-teman bisa monitor ini. Area yang ini gitu ya. Ini akan jadi area yang lumayan menarik. Kita akan monitor teman-teman. Monitor EMA-nya dan monitor climate-nya. Mudah-mudahan bisa jadi climate-nya nanti berubah ya, bulan depan. Bulan depan kan bulan baru ya, bulan depan climate-nya jadi confirm up market. Kita punya banyak area yang cukup menarik. Di daily lebih menarik sih, di daily ini lebih kelihatan clean ya areanya. Di daily juga ada rally base rally kayak gini. Nah, teman-teman. Sekarang kita dapat kasus gitu ya. Kalau strukturnya kayak gini, dia strukturnya drop base rally kayak gini, ini adalah saat dimana saya mau tidak menggabungkan dua UFO-nya, tidak overlapping gitu ya. Karena strukturnya clean rally base rally. Ya, teman-teman bisa lihat, saya akan taruh line di sini. Saya akan taruh line di sini dan di sini gitu ya. Kalau saya matikan auto UFO-nya sementara, nah teman-teman bisa lihat ini area ini adalah rally base rally dan gampang dan clean, terlihat jelas. Kalau di 377 kita punya area kecil di atasnya gitu ya. Di atasnya sini ada area kecil kalau teman-teman pakai daily. Teman-teman notice kalau daily sama 377, kalau daily areanya lebih lebar, kalau 377 areanya lebih sempit. Bagusan mana? Plus minus. Ada hari di mana lebih sempit lebih bagus karena lebih sempit artinya RR-nya lebih bagus, ada hari di mana lebih lebar lebih bagus. Karena lebih lebar artinya lebih jarang kena SL, tapi RR-nya lebih jelek. Kalau saya akan pilih yang lebih lebar karena saya masuknya konservatif gitu ya. Saya mendingan nggak kena SL gitu ya. Nah, teman-teman lihat di sini audio USD ini adalah areanya. Kalau di daily, teman-teman bisa lihat ini adalah green rally base rally. Nah, kalau rally base rally clean kayak gini, saya walaupun di bawahnya, kalau teman-teman lihat di bawahnya itu ada area UFO lain, saya nggak akan gabungin dan nggak apa-apa. Gitu. Jadi, kapan saya tidak combine, saya tulis di sini. Kapan saya tidak combine UFO jika SL-nya jatuh dalam UFO lain. Jika SL-nya jatuh dalam UFO lain. Jika formasinya clean, TPD atau RBR, dan ada EMA 9. Jadi saya hanya tidak gabung kalau oke, ada PLN. Di luar white space. Jadi kalau kondisinya ideal, sekali lagi kondisinya ideal tuh di luar white space ada PLN, ada dopedop atau RBR clean, ada EMA 9, dan di bawahnya ada UFO lain, saya akan beranikan diri untuk pasang SL-nya, tetap saya biarkan di dalam UFO lain. Saya tidak akan combine sehingga areanya lebih lebar. Kenapa? Karena areanya formasinya bagus, ideal gitu, kondisinya ideal, maka menurut saya areanya cukup kuat. Kalau cukup kuat, saya nggak perlu naruh SL-nya di bawah sini, nggak apa-apa. Tapi kalau so-so, formasinya semuanya so-so, teman-teman sebaiknya digabung. Atau teman-teman punya rule kedua, setiap UFO jatuh di
setiap SL ya, setiap SL saya jatuh di UFO lain, saya selalu combine. Which is ini adalah rule-nya dari prediktif dan boleh juga. Pada akhirnya teman-teman, dalam trading itu bukan, sekali lagi, tidak ada benar atau salah dalam trading. Ini yang paling penting banget teman-teman perlu pahami. Dalam trading itu nggak ada benar atau salah. Yang penting teman-teman punya aturannya baku dan diikutin aturannya. Dan dites dulu, kalau kita ngikutin aturan apakah selama ini survive. Selama ini saya ngikutin aturan saya survive. Nah kalau survive sebenarnya tidak perlu dirubah. Kayak misalnya teman-teman fokus, teman-teman sudah ngetes nih, teman-teman fokus sama kayak gini. Dan ternyata making money. Ya udah, nggak usah dirubah dan nggak usah pedulin yang lain. Yang penting pada akhirnya selama kita punya rule gitu ya, dan kita patuhin rule-nya, selesai. Dua-dua ini rule dan dua-duanya tidak ada benar, tidak ada salah. Rule pertama, apapun kalau ada UFO selalu di-combine. Pokoknya kalau UFO-nya jatuh, SL-nya jatuh di UFO lain, combine. Kalau SL-nya jatuh di UFO lain, combine. SL-nya jatuh di UFO lain, combine. Which is satu rule, which is boleh. Atau punya rule kedua, pokoknya kapanpun dia jatuh di UFO lain tidak di-combine. Boleh juga. Atau misalnya saya punya rule, jika formasinya clean, ada EMA 9, ada PLN di luar white space, saya tidak combine. Jika tidak, berarti combine. Kan rule-nya cuma satu. Jika formasinya clean, ingat, ini kan kayak coding, kayak programming, if dan else. If-nya ini berarti jika tidak ada ini berarti combine. Berarti cuma dua. Jadi teman-teman harus membiasakan diri rule trading itu if atau else, cuma satu aturannya. Jika ini saya entry, ya berarti kalau bukan ini ya berarti ganti. Kayak kita pakai sapi kuning setiap hari kan. Jika ada sapi kuning belok kiri, ya udah sebenarnya. Berarti apapun di luar sapi kuning artinya else kan gitu sebenarnya. Kayak teman-teman bikin jika buy, maka ini kan gitu. Kalau teman-teman bikin programming kan, kalau teman-teman bikin rumus ini, bikin rumus kayak gini nih. Mana sih rumusnya? Nah, di sini, if C3 sama dengan buy. Berarti di luar buy, berarti else. Mau di sini saya tulis sell, saya tulis gadai, dol, utang, gitu. Atau apapun, berarti else. Karena rumusnya cuma satu. If G3 buy, maka round down kan gitu. Jadi final targetnya if gitu, jika G sell ini isinya buy, maka final targetnya dibulatkan ke bawah. Jika bukan buy berarti dibulatkan ke atas, plus 0,02. Berarti kan rumusnya gitu. Jika buy, maka dibulatkan ke bawah. Udah, jika buy dibulatkan ke bawah, berarti apapun jika bukan buy, maka aturannya cuma satu, bulatkan ke atas ditambah 0,02. Nah, jika bukan buy itu boleh apa aja, yang penting bukan buy. Kalau bukan buy, berarti bukan buy, selesai. Nah, teman-teman sebenarnya nggak perlu nanya, Mas, kalau di sini sell boleh, kalau di sini utang, kalau di sini gadai, kalau di sini minjem, atau apapun kan nggak peduli. Pertanyaannya, buy bukan. Kalau bukan buy berarti yang lain. Sebenarnya kan sesimpel itu. Aturan trading itu sesimpel itu. Saya entry jika ini. Udah, ininya kan jelas. Berarti apapun di luar ini artinya tidak entry kan gitu. Jadi kita nggak perlu mikirin kombinasi yang lain. Makanya aturannya cuma simple. Nah, rule yang sama untuk entry adalah rule yang sama untuk cancel. Jadi sebenarnya semua aturan dalam trading itu simple. Teman-teman bikin rule dulu dan ikutin. Misalnya nih, jika formasinya clean, DBD atau RBR dan ada EMA 9, ada PLN dan di luar white space, maka saya tidak akan combine. Mas, kalau ada PLN, ada EMA 9 tapi dalam white space gimana? Lo dicek dulu. Ini enggak. Kalau bukan ini berarti di-combine. Sebenarnya sih simpel itu. Trading itu sesimpel itu. Nah, kalau kita udah berpikir kayak gitu, teman-teman, pertanyaan-pertanyaan itu enggak bulat gitu ya. Makanya hidup saya baik-baik aja karena sesimpel itu. Karena kebetulan saya kuliahnya IT ya. Karena saya kuliahnya IT. Jadi gampang ya. If else-nya gampang. Jika ini maka itu. Jika bukan ini ya bukan itu. Nah, bukan ini boleh ono, boleh oni, boleh ino, boleh apapun, yang penting bukan ini kan gitu. Sesimpel itu. Kalau teman-teman bisa bikin trading sesimpel itu, selesai. Jadi pada akhirnya teman-teman tinggal bikin aturan. Kapan saya jadi buyer? Aturannya jelas. Kapan saya jadi seller? Aturannya jelas. Nah, di luar itu berarti tidak entry. Nggak usah dipikirin yang lain. Oke, jadi kita ngulang. Kalau kita ngulang dari awal banget, teman-teman. Misalnya kita ngulang climate. Climate kan teman-teman cuma aturannya satu. Misalnya, climate-nya yang penting aturannya dibikin dulu. Teman-teman mau apa aturan climate-nya dibikin dulu. Nah, bikin dulu itu aturan apa itu ditentukan dari mana?
ditentukan dari testing. Nah, testing itu menentukan aturan. Nah, jadi misalnya aturannya adalah jika claimantnya confirm dan current lebih kecil dari STD. Berarti kan cuma satu, jika confirm current lebih kecil dari STD. Di luar itu berarti bukan. Kalau confirm tapi currentnya lebih gede berarti bukan. Kalau tidak confirm bukan. Kalau confirm tapi ekornya ke bawah bukan. Jadi di luar itu sudah enggak. Kita udah jelas kan, jika sapi kuning kan kita belok kiri. Sapi merah, ungu, biru, kakinya satu, sapi buntung, sapi nggak ada telinganya, sapi matanya sebelah, nggak ada urusan gitu, nggak ada urusan. Jadi kalau teman-teman udah mulai fokus kayak gitu, nanti tradingnya akan jauh lebih gampang ya. Yang penting nggak overlap juga ya Mas. Apa bedanya area UFO digabung dengan overlapping? Sama aja, overlapping juga buat saya nggak selalu digabung selama formasinya clean gitu. Misalnya selama formasinya clean kayak gitu, saya nggak akan overlapping dan nggak akan digabung. Kalau overlap itu simply, let me see. Kalau kayak gini kan nggak overlap nih teman-teman. Oh ini overlapping nih, ini contoh overlapping. Ini contoh overlapping. Ini kan UFO-nya dari sini ke sini. UFO satunya ke sini. UFO 2-nya, ini contoh overlapping. Overlapping itu beririsan UFO-nya. Kalau ini kan jelas, kalau overlapping kayak gini jelas harus digabung rule bakunya kan. Karena SL-nya pasti jatuh dalam UFO. Tapi kalau saya punya formasi yang clean, drop base drop, RBR dan clean, maksudnya gampang kelihatan dengan jelas, saya nggak akan gabungin sama yang atas. Yang atas saya anggap tidak ada. Dalam artian saya siap menerima kalau SL ya. Itu proviso-nya ya. Saya siap menerima kalau SL. Oke. Jadi ini overlapping. Atau nggak overlapping tapi deketan. Misalnya kayak gini, terus di atasnya kayak gini. Ini namanya tidak overlapping. Nah, ini kayak gini. Tapi kalau kita hitung buffernya, SL-nya jatuh dalam UFO lain. Kalau semuanya rule-nya bagus dan in place, artinya kondisinya ideal, saya akan ambil yang bawah aja atau yang atas saja. Nggak perlu di overlapping. Pilih yang ada EMA 9-nya. Nah, overlapping itu kayak gini. Ini ada UFO, terus ada UFO lain. Overlapping gitu ya. Ada irisannya, ini namanya overlapping. Dua-duanya ini kalau kondisinya ideal saya nggak akan overlapping. Saya either ambil yang atas saja atau ambil yang bawah aja kalau memang EMA-nya dekat-dekat proksimal. Dengan catatan EMA-nya dekat-dekat proksimal di bawah. Kalau EMA-nya di sini gitu ya. Kalau EMA-nya di sini dan posisinya saya sell, kemungkinan saya akan ambil yang atasnya aja. Gitu ya. Jadi saya pengen ketika harga masuk EMA-nya dekat proksimal dengan kondisi dengan resiko miss entry kan gitu aja. Sebenarnya nggak teman-teman nanti ngetes deh kalau teman-teman punya banyak kasus dan teman-teman catat jurnalnya pasti teman-teman lama-lama akan ngerti. Hari terakhir sapi kuning muncul gitu ya. Saya sukses sapi kuning. USDJP ada PLN nggak Mas? USDJP kita lihat. USDJP tidak ada PLN ya. USDJP tidak ada PLN tapi new low. USDJP nggak PLN ya. Tapi new low ya. Alright, USDJP bukan PLN tapi new low, which is okay. Alright. Kita lihat next question. Mas, kalau entry di daily maka SL-nya bagaimana ya? Oke, entry di daily, ingat rule SL saya akan bahas sekilas. Sekilas banyak sih, biar nggak sekilas. Rule SL itu ada dua. Rule SL, prediktifnya. Prediktif. Rule SL-nya prediktif. Sebentar. By the way, teman-teman, saya mau tunjukin sesuatu. Mumpung teman-teman nanyain prediktif. Jadi banyak orang yang nanyain, masa nggak beneran dapat sertifikasi nggak sih dari prediktif? Nggak ada sih, nggak ada yang nanya ke saya. Cuman kemarin ada yang nanya. Oke. Jadi ini kalau teman-teman lihat, saya punya certified instructor ini tahun 2019 kemarin gitu ya. Kalau teman-teman zoom in, ini valid until Desember 31 Desember 2020 gitu ya. Akhir tahun ini saya nggak bisa ngejar lagi kecuali saya perpanjang gitu ya. Ini kita trainingnya. Jadi teman-teman ada certified instructor Dwi Nanggara Amsa.
Ini 2019, ini valid sampai 2020. Jadi setiap tahun itu diaudit lagi instrukturnya gitu ya. Beneran bisa ngajar nggak, beneran trading nggak gitu ya. Nanti diaudit lagi bisa ngajar atau enggak, beneran trading atau enggak gitu. Setelah itu ya diperpanjang gitu ya. Ini berlaku sampai kapan? Berlaku sampai 31 Desember 2020 sampai akhir tahun ini. Jadi saya masih bisa ngajar di Tradiktif sampai akhir tahun ini, ngajar forex gitu ya. Dan apa istilahnya? Ya, dan tahun depan saya perpanjang lagi ya. Tahun depan kalau saya mau valid untuk ngajar tahun depan saya perpanjang lagi gitu ya. Jadi dites lagi. Jadi ini ada semuanya. Successfully passing all instructor training and delivery. Jadi bukan hanya bisa trading, harus bisa ngajar juga. Jadi harus bisa trading, harus bisa ngajar, harus dua-duanya. Bisa ngajar nggak bisa trading juga nggak boleh, bisa trading nggak bisa ngajar juga nggak boleh. Anyway. Oke. Jadi rule Tradiktif SL-nya cuma satu gitu ya, 5 pips buffer zone plus 2 pips jika order buy dalam kurung 5 pips buffer zone itu 5 pips gitu ya. Jika kita sell maka SL-nya plus 2 lagi, plus 2 dalam kurung order buy. Jadi SL dari order sell adalah order buy, jadi plus 2. Jadi cuma satu, Tradiktif itu rule-nya cuma satu, cuma 5 pips plus 2 kalau kita nge-sell, SL-nya plus 2, karena SL dari sell adalah order buy. Cuma satu rule-nya. Dia nggak peduli mau time frame berapapun, SL-nya tetap 5 pips plus buffer zone, plus 5 pips gitu ya. Jadi mau M15, M8, M21 sampai daily sampai weekly semuanya dipukul rata. Semuanya dipukul rata. Oke. Which is ini rule yang valid, dan bisa diterapkan. Karena ini Jose pakai ini, Tradiktif pakai ini. Ini dibikin simple supaya gampang diikutin. Kalau saya DA gitu ya, di sini jika entry age, saya bilangin, age time frame H1 ke bawah, maka buffer adalah 5 pips. Oke. Jika sell, maka plus spread. Jika di atas H1, maka SL, maka buffer kemudian 10% dikali daily ATR gitu ya. Jika sell plus spread. Dalam kurung ini order buy. Order buy itu SL-nya ya. Nah, saya gituin biar tidak bingung. Alright. Ya udah cuman ini aja. Jadi jangan nanya, kalau 144 Mas, kalau 377 Mas, oh, pokoknya di atas H1 enggak. Kalau di atas H1 10% kali daily ATR. Ya ini adalah edge time frame-nya. Kalau di bawah H1 berarti 5 pips plus spread, kalau di atas H1 berarti 10% kali daily ATR plus spread kalau dia order buy atau sell. Dua-duanya valid, dua-duanya udah plus minusnya, saya lebih nyaman pakai ini. Ini saya lebih nyaman pakai ini, saya kasih warna lain. Warna hijau. Atau black. Nah, saya lebih nyaman pakai yang hitam, teman-teman pakai yang hijau, biru, which is totally fine, valid gitu ya. Kalau yang di file pembulatan itu untuk rule bakunya Tradiktif sih, Tradiktif tetap akan pakai itu mau time frame berapapun. Which is adalah rule yang valid ya, rule yang valid. Mas, kalau new low nggak ada PLN, Mas Angka tetap ambil? Yes, kalau new low nggak ada PLN, saya tetap ambil. Saya tetap ambil. By the way, kalau di Tradiktif tidak ada peduli mau new low, mau new high, nggak peduli. Kalau di Tradiktif itu rule-nya cuma satu.
climate confirm gitu ya. Ada UFO, ada EMA9. Udah. Climate-nya confirm, ada UFO, ada EMA9. Jika SL jatuh dalam UFO lain, maka combine. Udah. Rule-nya cuma itu, buffer 5 atau 5 plus 2. Kan itu aja. Climate-nya confirm, climate confirm ini dalam artian current lebih kecil dari STD ya. Jadi kalau kita mau ringkas semua rule-nya yang diajarkan di kelas gitu ya, kalau teman-teman baca baca slide PowerPoint kita, rule-nya simple, rule-nya cuma satu. Satu, climate-nya confirm dengan current lebih kecil dari STD, ada UFO, ada EMA9, selesai. Jika SL jatuh dalam UFO lain, maka combine buffer zone 5 atau 5 plus 2 gitu ya. Ada safety target gitu ya. Final target adalah opposing atau rival UFO di common time frame. Saya kasih warna lain nih. Prediktif warnanya apa ya? Warnanya ungu wis. Jadi kalau di prediktif teman-teman, kalau teman-teman ngikutin kelasnya Jose cuma ngajar climate-nya confirm karena lebih kecil dari STD, ada UFO, ada EMA9, SL jatuh dalam UFO lain maka combine, buffer 5 atau 5 plus 2 kalau sel, ada safety target, final target, sama dengan rival UFO di common time frame, dan apakah ini make money? Silahkan dites. Dites dulu. Kalau teman-teman pakai ini dan make money dan nyaman, ya wis nggak usah fokus ngurusin rule-nya saya. Nah, rule-nya saya karena saya sangat konservatif. Kalau rule-nya saya kan teman-teman lihat ada tambahan. Yang ada di saya tidak ada di prediktif itu yang saya masukkan sebagai pengayaan materi. Teman-teman bisa lihat ada new low gitu ya, ada PLN, white space, flip, IBD atau RBR only. Jadi ini saya, ini nggak diajarkan. Nah, ini semuanya saya dapetin dari guru-guru yang berbeda gitu ya. New Low dan PLN ini saya dapat dari Todd Davis, namanya New Low dan PLN ini saya dapat dari Todd Davis, which is sekarang New Low dan PLN ini sekarang jadi kurikulum baru ya. Dulu nggak ada. Jadi dulu core strateginya di Trading Academy itu nggak ada New Low dan PLN gitu ya. New Low dan PLN itu dulu saya belajar dari Todd sekitar beberapa tahun yang lalu, itu belum jadi kurikulum. Terus Todd ngobrol sama saya, terus saya nyampein cara penyampaian saya akhirnya dijadiin kurikulum. Jadi plus minus kurikulum yang diketik di pusat dipakai itu yang ratusan juta itu saya ikut nyumbang masukin ini. Saya dapatnya dari Todd Davis sih, cuman cara penyampaian dia nggak begitu clear waktu itu, kurang gampang dipahami oleh pemula gitu ya. Jadi dua ini saya sampaikan ke Todd, cara saya bikinnya begini, cara saya melakukan new low-nya dan dia oke. Wah, ini kayaknya gampang dipahami, itu dia tambahkan ini. Sekarang kalau teman-teman masuk ke kurikulum yang baru, ke kurikulum terbarunya, ke core strategi gitu ya, ada ini. White space ini Sam Seiden gitu ya, saya dapat dari Sam Seiden. White space ini dari Sam Seiden. Flip ini dari Stephen Hanaho. DBD atau RBR only juga Stephen Hanaho. Jadi mostly ini Todd Davis, Sam Seiden sama Stephen Hanaho. Terus 10% dari daily ATR ini masuk di core strategi. Di core strategi itu juga ada kalau untuk long term income dia pakai 10% dari daily ATR. Jadi ini bukan saya ngaco, ini ada di core strategi juga. Ini di atas H1. Dan banyak hal yang lainnya sih diadaptasi dari banyak guru gitu ya. Jadi itu sih. Dan semuanya work, semua guru-guru punya style masing-masing dan semuanya work gitu ya. Fakta dia diizinkan ngajar karena dia profit tradingnya. Karena semua instruktur itu di audit account-nya. Jadi 6 bulan sekali dia harus laporan. Jadi setiap 6 bulan dia harus store account gitu ya dan dites. Jadi di minimal dia ngambil 1 transaksi seminggu di aset yang diajarkan. Kalau misalnya saya ngajar forex berarti at least saya punya 1 entry per minggu di forex gitu ya dan profitable gitu ya, dan profitable. Nah, kalau profitable baru boleh ngajar aset tersebut gitu ya.
kayak saya nggak berhak ngajar stok gitu ya, saya nggak bisa ngajar options karena saya nggak trading options ya. Jadi saya nggak boleh ngajar options ya, karena saya nggak trading options gitu ya. Berarti Mas Angga banyak penemuan yang dengan uji cobanya sendiri? Enggak uji coba sendiri sih, bukan penemuan saya sendiri. Semuanya ini bukan saya menemukan, teman-teman. Semuanya ini udah ada dari puluhan tahun yang lalu. Cuman saya yang merangkainya dijadiin style saya, lebih tepatnya itu. Ini bukan saya menemukan. Sekali lagi ini bukan saya menemukan, saya cuma merangkai aja. Jadi saya punya banyak instruktur, saya punya Stephen Hanaho yang trading extreme only, gitu ya. Dia pakai pivot and control, jadi dia trading di 25% high sama 25% low di dalam accumulation order institusi namanya, which is beda, namanya pivot and control. Saya ikut kelasnya Stephen Hanaho 3 kali, kelas yang sama. 2 yang saya ambil dari Stephen Hanaho yang saya pakai di trading room saya. Banyak yang diajarkan, tidak semuanya saya pakai, teman-teman. Bukan berarti tidak work ya, sekali kalau saya nggak pakai bukan berarti tidak work, karena nggak cocok aja. 2 yang saya ambil dari dia adalah flip sama DBD atau RBR. Bahwasanya RBD dan DBR adalah pivot. Itu saya dapat dari Stephen Hanaho. Nah, balik lagi saya validasi dengan tes. Jadi tes itu cuma validasi. Jadi tes itu saya validasi, bukan menemukan gitu ya. White space ini dari Sam Siden, dan saya tes banyak area yang SL karena white space gitu ya. Ternyata wah ini drop based rally. Jadi saya menemukan kenapa ada area yang bentuknya sama persis dengan area lain, formasinya drop based drop, rally based rally, perfect setup, tapi kenapa masih SL? Biasanya karena di dalam white space. Nah, PLN juga saya dapat dari Todd Davis. Kalau teman-teman ngetes PLN ya dites aja, nggak perlu, teman-teman nggak perlu jadi jenius gimana sih untuk ngetes. Let me see. USD chart. Misalnya nih, USD chart daily. Misalnya kita pakai audio USD Thompson 377 misalnya. Saya akan ilangin semuanya dulu biar gampang gitu ya. Misalnya saya pakai ini. Kalau teman-teman mau tes PLN gitu ya, teman-teman nggak ada ilmu lain, nah ilmunya cuma satu PLN doang misalnya, boleh nggak? Boleh. Teman-teman lihat, begitu teman-teman mulai garis PLN, atau saya akan pakai indikator aja biar gampang. Saya akan masukin zigzag aja. Oke, teman-teman lihat. Setiap kali dia bikin PLN gitu ya, shoot PLN, teman-teman cari, ada nggak UFO-nya? Ini ada drop based rally di sini. Oke, drop based rally, ini touch di sini profit ya. Ini bukan PLN gitu ya. Begitu ini cet ini PLN. Teman-teman lihat di sini ini ada satu UFO gitu ya. Ini nggak kepanggil. Rally based rally di sini nggak kepanggil. Oke, ini ada PLN ke bawah gitu ya. Di sini ada rally based drop, tetap turun dikit gitu ya. Ini bikin new high, teman-teman lihat di sini ada rally based rally. Nggak selalu work. Kalau kita mundurin sampai ke belakang, teman-teman boleh mundur sejauh apapun yang teman-teman mau. Oh sorry, ini cuma sampai sini ya. Dia nggak ngambil semua candle dari sini, oke. Nah ini kan nggak PLN nih. Begitu PLN, teman-teman lihat ini PLN. Nggak ada UFO yang kena. Ini PLN. Ini ada rally based drop di sini, ada drop based drop di sini, ini work. Ini ada PLN di sini, ada UFO-nya work. Setiap kali ada PLN, teman-teman backtest saja nanti. Boleh pakai 377, boleh pakai apapun. Saya hapus aja nih. Saya akan pakai replay aja ya. Pakai replay lebih gampang. Jadi saya nggak tahu depannya. Mana dia? Oke, chartnya di sini. Oke, kalau kayak gini saya nggak kelihatan jelas gitu ya. Oke, nah begitu dia udah gampang, udah bikin garis yang panjang-panjang kayak gini, baru kita perhatikan. Oke, teman-teman bisa lihat ini PLN. Gitu. Kalau ini PLN berarti UFO terdekat yang kita punya adalah ini. Drop based drop, which is PLN terdekat. Oke, kita lihat tuh, teman-teman lihat harga masuk SL. Ya udah, kalau SL nggak apa-apa. PLN drop, ini jadi PLN lain, PLN naik. Sekarang kita punya area UFO baru di sini. 1 kali SL gitu ya.
Kita lihat harga turun, sentuh, sempat TP 1/1, 1/2. At least ini 1/2, teman-teman lihat dia sentuh di sini, touch di sini. 1/1, 1/2 dan atau ada 1/3 nggak nih? Let me see. Oh, nggak nyampe ya. 1/2 dan SL gitu ya. SL oke, SL. Sekarang saya punya PLN turun gitu ya. Kebalikannya sekarang saya punya PLN lain gitu ya. Saya punya drop di sini. Dan drop di atasnya kita ambil anggap satu yang bawah aja. Kita lihat harga tidak masuk. Oke, harga masuk area. Ini profit juga nih, teman-teman lihat sentuh profit gitu ya. Nah, ini dia nggak bikin new low. Lihat, dia nggak break new low. Berarti kita nggak akan ambil UFO yang ini. Bisa work nggak? Ya bisa aja, tapi kan nggak new low. Nah, teman-teman saya lihat di PLN lagi, ya, PLN baru. Drop berikutnya di sini, gitu. Ikutin aja terus. Oke, profit lagi, gitu ya. PLN baru, tidak ada UFO, gitu ya. PLN baru, UFO terdekatnya cuma di atas ini doang. Rally base drop, gitu ya. So far kita baru SL sekali, gitu ya. Yang langsung SL. Oke. Kita lihat, masuk. Ini profit lagi 1/3, gitu ya. Teman-teman di sini tadi ada PLN lagi, gitu ya. Dan di sini ada area lagi. Ini kalau teman-teman garis ini PLN kecil, gitu ya. Oke. Tadi ini areanya profit, gitu ya. Sekarang ini kita nggak ada order, gitu ya, karena harga nggak bikin new low. Maka tidak ada sell berikutnya. Ini berarti nggak boleh sebenarnya. Ini PLN-nya kecil dari sini. Tapi on the major move dia nggak bikin new low, dia ditembus ke atas. Udah, dia sekarang ke atas. Jadi PLN nggak jadi nih. Set jadi PLN gede. Kalau teman-teman mau entry di sini boleh. Ada 2 UFO ini sama atasnya gitu ya. Kita lihat. Oke, continue high. Sorry, continue high tadi PLN berikutnya. Saya tadi nggak sempat pause, nggak apa-apa. Teman-teman saya lihat di sini tadi ada rally base rally gitu ya, rally base rally quick retest. Kalau kemarin nonton replay alumni tahu ini rally base rally quick retest di dalam PLN, touch profit lagi. Kita tunggu, oke, new high lagi gitu ya. Ada area UFO lagi di sini, ini gampang kelihatan. Oke, ini juga ada UFO di sini. Ya, kita ambil satu aja lah biar gampang. Kita lihat di mana dia. Dia bikin new high lagi. Yang ini dia work, teman-teman lihat. UFO yang ini work ya. 1/2 juga. Ini bikin new high lagi. Nah, dia udah mulai bikin PLN turun. Kalau teman-teman mau fokus, ngikutin yang arah PLN-nya aja. Yang bawahnya dicuekin, yang bawahnya berarti cancel. Gitu ya. Yang bawahnya cancel, kita lihat. Tuh, masih dihormatin UFO yang bawah, karena bentuknya bagus, rally base rally. Dia touch masih lanjut gitu ya. Oke. Nah, touch masih lanjut, sekarang continue down gitu ya. Teman-teman ikutin aja terus, ini ada drop di sini. Saya cepat aja pakai ini gitu ya, biar cepat. Diikutin lagi. Oke, kepanggil nggak? Oh, ini bikin white space di bawahnya, tapi nggak kepanggil, continue down. Ini tadi dia respon di sini, dan seterusnya ya. Habis waktunya nanti kalau backtest. Tapi semua tadi teman-teman rule-rule yang mana tadi? Di sini ini saya udah tes semua, Jadi ini bukan saya yang menemukan. Sekali lagi ini bukan saya menemukan. Saya hanya orang yang mau melakukan tadi, mau ngetes gitu ya. Oke. Mas buat mata awam dan yang nggak bisa garis PLN sebaiknya pakai tools apa Mas? Pakai zigzag aja. Pakai zigzag ya. Pakai zigzag indikator, zigzag. Kayaknya yang ini ada zigzag yang high low ini kayaknya lumayan. Ini juga bukan saya menemukan ya. Saya cuman ada, ini juga cukup oke untuk dipakai untuk patokan PLN.
Nah, ini lumayan kok, lumayan oke zigzagnya. Pakai zigzag yang ini. Ini teman-teman bisa M ini PLN gitu. Oke. Nah, teman-teman lihat area ini kan bagus nih. Area ini gitu ya. Ini drop ini adalah area yang bagus dan ditembus gitu aja. Saya akan gedein. Kenapa dia ditembus? Karena sudah counter momentum. Waktu di sini dia PLN, kalau dia langsung balik ke sini ini jadi area yang oke. Tapi karena dia turun jauh, sekarang lihat PLN-nya dia bikin new high, counter momentum dia di break. Tapi kalau teman-teman paham counter momentum begitu dia di break, teman-teman langsung tahu, ada flip. Nah, kalau teman-teman udah ngerti konsep flip, teman-teman bisa langsung tuh garis flipnya. Saya nggak tahu apakah itu work atau enggak ya. Let me see. Oh, dia continue high terus. Kalau continue high terus ya teman-teman ikutin aja rally sepanjang ini. Jadi salah satu trading yang paling aman adalah searah dengan immediate move. Oke, kita lihat dia mendekatin area itu. Tetap mantul tuh. Kenapa area ini mantul? Karena flip. Saya nggak tahu ini bakal mantul atau enggak. Cuman teman-teman ngerti. Flip. Paham? Kalau teman-teman ngerti DPD, begitu ditembus, jadi buy. Ini tembus nih, 1/3. Lumayan kan? Karena counter momentum. Nah, di sini berikutnya, sell berikutnya berarti harusnya di area atas ini. Karena ini M-nya segini. Ya, M-nya segini. Kemarin kita udah bahas posisi idealnya adalah antara titik tertinggi sama titik terendah. Area ini akan jadi ideal area UFO-nya kan gitu. Tuh, second touch-nya masih profit ya. Oh, ternyata ditembus. Teman-teman lihat, ditembus dia sekarang jadi PLN. Very easy. Kalau ditembus jadi PLN, ini teman-teman lihat, ini PLN. PLN pertama menciptakan drop di sini, which is another 1/3. Oke, 1/3 di situ. Itu drop lagi, PLN lagi, kita punya drop lagi di sini. Ini UFO baru yang muncul, terbentuk nih, sudah touch gitu ya. Profit lagi dikit, 1/1 SL. SL dia bikin new low lagi. Kita lihat UFO baru lagi kebentuk gitu ya. Nah, ini bukan PLN, ini new low. Walaupun ini big PLN ya. Dari sini bisa disebut big PLN di time frame yang lebih gede. See, bekerja 1/3. So far teman-teman lihat, saya garis-garis kayak gini sambil jalan kayak gini. Ya so far hidup saya baik-baik aja sih. Kalau MMRR-nya jalan lihat teman-teman. See, drop lagi. Saya punya UFO baru lagi di sini. Dia jalan lagi. Kita lihat. Ups, continue low lagi. Ini white space. Harusnya kalau dia naik ke atas, harusnya baik. Ya, kita lihat. Saya salah klik lagi, teman-teman. Tadi berapa? 377 ya. Ya. Ini kan white space. Walaupun sebelumnya kalau teman-teman tadi sempat notice dia, sell yang ini juga profit gitu ya. Sell yang ini juga profit. Ini ada drop di sini, sell yang ini profit, yang atas juga masih profit karena bawahnya white space. Ini ada PLN baru, ini di sini ada area baru yang terbentuk gitu ya. Lama-lama udah kayak dukun saya tradingnya. Ya. Oke. Salah klik lagi. Udah lah. Anggap aja begitu ya. Anggap aja begitu. Mas, kalau lihat dari big PLN di time frame yang lebih besar, apakah bisa? Bisa, boleh-boleh aja. Makanya saya selalu suka trading di time frame yang lebih besar. Karena kalau semakin gede time frame-nya, semakin gampang dibaca. Swing point-nya tuh gampang dibaca. Teman-teman bisa lihat, kalau saya di time frame 377 kayak gini, gampang nggak baca PLN-nya? Gampang. Kalau saya di time frame gede kayak gini, gampang nggak baca PLN-nya? Gampang. Kalau teman-teman mulai ke 15 menit, mulai keriting PLN-nya. Ya, kadang-kadang gampang, tapi ya. Teman-teman 240, sedikit lebih rapi, lebih gampang dibaca. Mana high low-nya gampang dibaca. UFO-nya juga kelihatan lebih jelas kalau time frame gede. Lihat, teman-teman lihat nih. Seberapa banyak nih PLN? Shoot. Rally base rally work. Lihat dong.
Setiap ada PLN, ini nggak bikin new high. Lihat bedanya ya. Ini high-nya. Ini retrace di sini. Ini kan PLN nih. Di sini dia nggak bikin new high. Di sini ada rally base rally, nggak work. Kenapa? Karena nggak bikin new high. Jadi buat saya new high itu penting, gitu ya. New high itu penting. Dia harus selalu break previous pivot atau at least break previous zone. Makanya kalau Stephen bilang no flip no zone, gitu ya. Jadi zone yang kuat kalau dia breakout, berhasil breakout di bawahnya. Jadi breakout segment. Contoh, ini kan drop base drop nih. Walaupun bentuknya nggak begitu oke gitu ya, apapun kondisinya gitu ya, ini masih work loh, walaupun belum jauh gitu ya. Kalau cuman 1:1 kan dia masih mantul nih. Kenapa? Karena area ini break low, dia break this low gitu ya. Dia breakout, harus di breakout. Jadi minimal new low atau new high itu buat saya, minimal new low atau new high. Minimal dia bikin new high terus. Kalau kayak gini kan dia setiap kayak gini dia bikin new high. Jadi saya pengen immediate move-nya. Kalau dia bikin new high atau new low berarti saya ngejar immediate move-nya. Itu yang saya lakukan. Which is saya tuangkan di sini. Itu yang akhirnya jadi style trading saya. Kenapa? Karena saya nyaman dengan itu. Saya nggak bisa nih. Bukan berarti nggak work ya. Saya lihat EMA 9 UFO tapi belum new low, belum new high, saya nggak akan ambil. Karena simply saya nggak bisa nyaman. Saya pengen trading, saya entry, saya nyaman gitu. Mas, kalau di BD atau FBR di PLN tapi bukan di kaki kirinya berarti low probability. Ya harus di situ. Pokoknya gini. Di luar itu bukan urusan saya. Saya maunya di sini nih. Saya akan kasih warna lain lah biar teman-teman ingat. Oke. Saya akan bikin gini. Saya akan kasih warna merah dan tebal. Tuh, harusnya di sini. DB-nya harus di garis merah ini. Harus di garis merah ini. Kalau tidak di garis merah itu bukan makanan saya. Berarti mana urus gitu ya. Idealnya ada di sini. Idealnya. Ya kalau nggak ideal ya boleh aja sih. Karena aku nggak mungkin bilang nggak boleh kan. Masa nggak boleh. Misalnya gini gitu ya. Saya bikin warna biru juga biar sama. Nah, satunya up-nya gitu ya. Birunya biru itu bukan situ. Bukan ya. Ya, anggaplah yang itu yang sama. Up-nya ini saya ganti warna hijau. Ah, ini berarti idealnya ada di hijau sini. Kalau sell ada di merah, kalau buy ada di hijau. Ini PLN-nya. Idealnya ada di sini gitu ya, ada di sini. Di kaki kanan dari PLN-nya. Bukan kaki kiri ya, Mas. Oke, kita lihat coach kalau dalam satu kaki PLN ada 2-3 base, pilih yang mana? Pertanyaan yang berulang-ulang, pilih yang ada EMA 9-nya. Simple. Kalau ada 15, pilih yang ada EMA 9-nya. Kalau ada 7, pilih yang ada EMA 9-nya. Pilih yang ada EMA 9-nya ya, gampang. Ini bukan marahin ya, Mas. Bedanya tarik garis RBR dan DBD di body sama tail apa ya, Mas? Ini kayak udah saya bahas kemarin kapan milih body, kapan milih tail. Defaultnya sih tail terus. Body itu kalau misalnya RR-nya nggak masuk, itu sih intinya. Kalau terlalu lebar saya boleh ngambil body yang lain. Jadi gini, standarnya selalu tail gitu ya. Ngambil body jika body ini sekali lagi proximal yang digeser ya. Distal nggak bisa nego. Distal harus tail. Distal tidak bisa nego. Distal yang dekat stop loss, distal dan stop loss tidak bisa nego. Ingat, ini aturannya. Aturannya. Stop loss SL tidak bisa nego. Entry boleh nego. Entry ini boleh nego. Entry itu boleh nego. In fact, ada 3 jenis entry. Ada namanya proximal entry, zone entry. Jadi ada namanya entry, ada proximal, ada zone entry gitu ya. Ada confirmation entry, ada 3 entry, ada proximal entry, zone entry, confirmation entry. Saya selalu pakai proximal entry. Nah, proximal itu boleh di wick, boleh di body, boleh di ekor yang lain. Jadi entry-nya boleh nego. Jadi kalau mau digeser antara tail sama body, ya di entry-nya proximalnya boleh dinego.
Kapan dinego? Kalau terlalu lebar. Kalau nggak terlalu lebar, nggak usah dinego, ngapain? Kalau nggak terlalu lebar, berarti selalu ambil di ekor ke ekor. Gitu ya. Sesimpel itu. So far, any question? Sudah 1 jam soalnya. Gundala, The Flash. By the way, kemarin USD CAD ada yang entry, USD CAD ada yang entry. USD CAD kita ada entry sell di sini, gitu ya. Nah ini contohnya, entry sell-nya kan boleh nih, entry di sini boleh nggak? Boleh. Entry di sini boleh nggak? Boleh. Atau ngambil ekor lain yang lebih pendek, boleh. Nah, ngambil ekor yang ini, boleh. Kalau 144 misalnya, entry-nya di mana? Boleh. Di sini boleh? Boleh. Ambil ekor yang itu boleh? Boleh. Ekor yang lebih pendek lagi boleh? Boleh. Kapan? Kalau merasa terlalu lebar. Mau pakai ekor yang paling pendek di sini boleh nggak? Boleh juga. Ekor yang paling pendek ya. Drop is drop. Resikonya apa? Semakin masuk entry-nya, resikonya tidak ke-fill. Reward-nya apa? Kelebihannya RR-nya bagus. Kalau kita entry di situ, kalau teman-teman entry-nya di sini sudah 1/1 tuh. Kemarin USD CAD sudah 1/1. Kalau entry-nya di sini sudah 1/1. Tapi kalau entry-nya di sini mungkin sudah, mungkin belum. Stop loss-nya juga ngaruh. Kalau entry-nya di sini jelas belum terlalu lebar, gitu ya. Jadi itu kapan kita boleh geser-geser entry. Udah TP Mas, UCAT 144 itu white space Mas. White space di bawahnya, which is good. Ini kan white space. Ini yang kita mau kan. Di atas ini ada white space. Which is okay, tidak di dalam area. Ini oke. Saya entry beneran. Saya entry beneran di sini USD CAD 144. Oke, di TF kecil white space kelihatan, di TF besar jadi candle base bukan Mas? Bisa jadi, tapi kalau kayak gini sih kayaknya nggak jadi candle base. Kayak gini white space ini bisa jadi drop is drop di candle besar, karena kan white space-nya nggak gede banget. Kalau white space-nya kayak gini, nah ya nggak mungkin jadi candle base sih. Ini kan sebenarnya ini kan big white space juga, teman-teman lihat. Nah, kalau bingung, trade only what you see, not what you think, gitu ya. Saya entry di H4 sell lagi floating profit, DTF kecil white space, DTF gede, oke. Ukuran lebar nggak ada urusannya sama pips sih. Ukuran kelebaran atau enggak tuh dilihat aja dari move-nya. Dilihat dari move-nya, kelebaran atau enggak, gitu ya. Dilihat dari move-nya aja. By the way, kemarin ini juga work just fine, gitu ya. Kalau teman-teman lihat area yang ini. Kalau udah ngerti white space, ngerti UFO sih bisa pingpong tradingnya. Rally base rally, di atasnya white space. Sekarang drop base drop, di atasnya white space. Jadi kalau teman-teman nanya ke saya seperti yang sudah selalu saya bilang, gitu ya. Harga mau kemana, berhenti di mana, ya udah. UF fill order, unfill order. Ini salah satu contoh representasi antara fill order dan unfill order. Harga bergerak dari fresh UFO ke fresh UFO lain menuju ke relative balance. Sesimpel itu. Kalau mau saya ringkas semua yang saya jelaskan dari A sampai Z selama 30 hari cuma satu. Harga bergerak dari fresh UFO ke fresh UFO lain, balik lagi melewatin white space. Terus selesai materinya. Counter climate Mas. Mas maaf nanya, gimana untuk new low tanpa PLN? Kok saya nggak bisa bayangin? Kayak gini. Jadi kalau PLN, ini sebenarnya sudah pernah dibahas, tapi saya bahas lagi. Kalau PLN, kaki kirinya itu lebih tinggi. Kalau untuk down market. Kalau new low, kaki kanannya lebih rendah. Jadi kalau saya lanjutin, gitu ya. Kalau saya lanjutin, nanti nonton yang video sebelumnya, gitu ya. Nah, kalau PLN, kaki ininya lebih rendah. Ini kemarin sudah bikin bahkan beserta panahnya loh, Mas. Kaki ini lebih rendah, lebih tinggi. Kalau new low, bedanya cuma 1.
Nah, kalau new low, ininya lebih rendah. Ayah. Jadi ini bedanya new low sama PLN. Kebalikannya juga sama, kalau naik, saya bikin kalau begini, ini saya taruh atas saja biar gampang. Ini namanya PLN karena kaki kirinya lebih rendah. Kalau dia begini, ini kaki kanannya lebih tinggi, ini namanya new high. Ya. Kalau saya geser ke sini, oke. Jadi ini new high, oke. Ini new low, ini PLN. Cuman kita trading ngomongin PLN ya. Ini PLN dah. Cuman dua. Jadi yang membedakan, kalau PLN untuk up market kaki kirinya lebih rendah. Kalau kaki kirinya tidak lebih rendah dari yang ini, saya kasih kotak aja. Patokannya adalah itu, maka dia namanya bukan PLN. Jadi untuk PLN, kotak ini harus lebih tinggi. Kalau kotaknya lebih rendah, bukan PLN. Kalau PLN down market, kotak ini harus lebih rendah dari bulat. Jadi kotaknya harus lebih rendah dari bulat. Kalau kotaknya tidak lebih rendah dari bulat, namanya bukan PLN, namanya new low. Ini mudah-mudahan udah sangat jelas ya. Oke. Itu bedanya. Untung coach dia sabar, jadi mau ngulang-ngulang. Kalau enggak kita sudah dilempar pakai sapi kuning. Siap, aman. Pokoknya yang penting teman-teman nangkep, teman-teman bisa profit, saya happy ya. Tinggal kalau profit traktir saya duren, itu aja. Enggak aneh-aneh kok. Oke. Thank you Mas, sama-sama Mas Immanuel. Walau di bawah EMA 9 namun ada area RBR itu layak diambil ya Mas. Nah itu balik lagi konservatif agresif. Nonton video yang sebelumnya konservatif agresif. Yang membedakan konservatif agresif salah satunya ya EMA 9. Jadi kalau konservatif harus selalu ada EMA 9 di dalamnya. Kalau agresif boleh nggak ada EMA 9-nya selama tidak counter climate. Gitu. Atau counter climate boleh lagi, nanti itu ada ilmu lain lagi. Kapan boleh counter climate? Sekarang tidak diajarkan. Counter climate itu diajarkan ketika sudah advance. Jadi kalau sebentar, saya kayaknya punya decision making process kayaknya. Let's see. Core strategy ini. Not this one. Ini saya udah pernah download, saya taruh di mana ya? Ini apa ini? Bukan ini. Bukan itu. Saya lupa saya taruh mana. Di decision metric itu salah satunya counter trend ini tidak disarankan untuk pemula gitu ya. Mas Daniel semangat banget, hati-hati terjebak Mas, lanjut ajarin counter climate please. Tidak akan diajarkan ya. Sampai teman-teman sudah trading 2 tahun dan sudah making money.
Dan kalau sudah making money, ya tidak perlu juga belajar counter climate ngapain. Kalau saya justru pertama kali belajar counter soalnya dulu. Jadi tersesat. Mas, yang dimaksud level on level itu area yang gimana, Mas? Level on level kemarin juga udah saya tulis sebenarnya. Kalau teman-teman nonton replay saya sebelumnya, video sebelumnya, level on level itu drop, is drop, is drop. Atau drop, is drop, drop, is drop. RBR atau RBR. Buat saya cuma dua, sebenarnya ada lain. DBRBR juga boleh, RBD-BD juga boleh. Tapi yang saya suka cuma dua. Yang saya suka saya kasih stabilo. Oke. Teman-teman nanti gini deh, saran saya nanti setelah teman-teman selesai ini, ditonton lagi ulang aja semua replay-replaynya ditonton ulang. Replay batch 1, replay batch 2 ditonton ulang. Nanti walaupun materinya sama, teman-teman akan dapat pemahaman yang berbeda. Karena puzzle-nya udah mulai connect sekarang. Kalau dulu kan bingung nih, Mas Angga ngomong apa gitu ya. Nah, lama-lama begitu teman-teman puzzle-nya udah mulai connect, teman-teman nonton ulang replaynya, walaupun videonya sama persis, teman-teman kemungkinan besar akan dapat pemahaman yang berbeda gitu ya. Karena mostly yang teman-teman tanya ini udah pernah saya bahas. Udah pernah saya jawab. Mas Angga Sam Saiden enggak? Sam Saiden enggak kayak saya tradingnya. Kayaknya masih jagoan saya sama Sam Saiden. Bercanda, Mas. Kayaknya sih iya sih, beneran sih, enggak bercanda. Siap, Mas. Mantap. Thank you, Mas. Saya tanya base tadi karena kan tidak pakai EMA 9. Oke. Alright. Oke, kayaknya udah semua kayaknya. Mas, berdasarkan pengalaman hanya menggunakan PLN trend dengan memperhatikan garis trend EMA 9 lebih banyak profit yang mana? Tergantung time frame-nya. Dua-duanya profit, dites aja Mas, dites aja. Biar Mas yakin. Backtest kan tidak cost nothing, backtest aja. Mas Angga, curve itu apa? Curve nanti kita bahas lain waktu. Saya nggak pakai curve dalam trading, jadi nggak perlu dibahas juga sih, orang nggak dipakai juga. Oke, kayaknya udah semua teman-teman. Thank you. Happy weekend semuanya. Selamat bermalam Senin gitu ya. Portfolio seperti apa yang layak dijual, mungkin perlu konsisten profit berapa lama dan profitnya berapa, atau ada balance minimum. Saya nggak jualan portofolio ya. Nanti kalau ya cek aja lah, kalau teman-teman udah trading 6 bulan sampai 1 tahun konsisten profit, nanti ngobrol sama saya gitu aja ya. Nonton ulang replay sambil menghitung berapa kali sapi kuning keluar kandang. Thank you Mas. Mas Angga, entry DCD apakah termasuk counter climate? Soalnya climate-nya di D1 up. Loh ya enggak lah, kan kalau kita entry di 144 yang dilihat climate-nya weekly. Ini saya perlu address ini sebelum kita tutup ya. Siapa tadi nanya? Mas Abdul Romadoni ya. Entry di set apakah termasuk counter climate? Soalnya climate di D1 up. Ingat, climate dan entry itu udah ada pasangannya. Saya akan bukakan PowerPoint-nya. Mana tadi? Ini dia. Oke, saya akan buka PowerPoint-nya. Saya akan masuk sepertinya di sekitar sini. Nih. Teman-teman perhatikan ini baik-baik. Perhatikan ini baik-baik. Perhatikan ini baik-baik. Jadi jangan tumpang tindih. Kalau entry-nya di 144, climate-nya weekly. Kalau entry di 55, climate-nya daily. Jadi itu rule-nya ini kan udah dibikin sedemikian sehingga teman-teman sebenarnya nggak perlu otak-atik. Kalau di otak-atik nanti bingung. USD CAD counter climate nggak? USD CAD 144. Kita lihat 144 masih yang weekly-nya. Saya remove aja. USD CAD. Counter climate nggak? Ya nggak dong. Climate-nya jelas kok di 144. Confirm down market 4 dari 5. Merah terang, merah tebal berarti confirm down market. Karenya 4, STD-nya 5. Berarti kita searah dengan climate, tidak counter climate. Karena kan kita ngecek climate-nya di weekly. Karena entry-nya di sini. Kalau teman-teman bilang di daily climate-nya up, ya boleh. Kalau di daily climate-nya up, berarti kan kita mau buy only. Boleh nggak kalau saya lihat di daily? Dan mau buy.
Climbingnya up dan mau buy boleh. Tapi kan buy-nya nggak mungkin di atas ini kok dong. Buy-nya kan pasti di bawah. Kalau saya mau buy di daily, buy-nya di mana? Di sini kan. Saya akan buy di sini. Ya sah-sah aja. Kalau misalnya saya mau buy di sini. Toh belum kepanggil juga. Jadi trade only what you see, not what you think. Kalau kita lihat daily sebagai up climate ya sip, cuek aja, buy aja di sini. Toh paling TP1, TP2 kan gitu. Boleh nggak buy di sini? Boleh. Ini kan rally based rally. Ada UFO, ada EMA 9, ada up market, boleh. Tapi kalau saya lihat weekly, USD CAD, dan saya sell, ya sell aja, bodo amat kan gitu. Di weekly dia confirm up down market kok gitu. Di daily confirm up market. Ya nggak apa-apa, bisa jadi harga mantul di atas dan mantul di bawah. Kita udah lihat di sini di USD CAD tadi. Di USD CAD kita udah lihat bahwasannya harga pingpong. Selama teman-teman tradingnya di UFO, ya di area UFO harusnya nggak ada masalah kok. Kalau saya seandainya teman-teman nge-sell di sini, saya nge-buy di bawah sini, kan kita nggak counter. Sebelum buy saya ke trigger, sell-nya udah TP kalau 1/3. Sebelum sell-nya ke trigger, buy-nya juga udah TP, gitu ya. Jadi itulah makanya saya selalu bilang trade only what you see, not what you think, gitu ya. Jadi fokus saja. Kalau ini udah ada pasangannya. Kalau climate-nya di sini, action-nya di sini, climate-nya di sini, action-nya di sini, udah. Ini udah ada aturannya, gitu ya. Begitu Mas Abdul. Mudah-mudahan yang teman-teman lain juga paham, gitu ya. Kena gas. Siap Mas, kena semprot. Kayak video baca satu NFC sell masang nggak buy, hasil TP3 semua. Ini tidak nyemprot Mas, memang harus galak kalau itu, biar ingat ya. Kalau diingetin kan ingat. Teman-teman percaya sama saya, semua yang saya omelin nothing personal gitu ya, tidak ada yang personal. I love you all. Iya, harus gitu. Nggak harus sih sebenarnya. Cuman saya kalau udah ngurusin mechanical, menurut saya tuh mechanical tuh gampang. Kenapa jadi ada banyak aturan gitu? Karena mungkin selama ini teman-teman nggak terbiasa mechanical gitu. Mungkin selama ini di luaran sana, di grup-grup Facebook, grup-grup trading di luar sana, punya aturan yang aneh-aneh gitu ya. Jadi saya maklum gitu. Jadi saya tidak pernah mengalami itu soalnya. I love you too, Mas. Oke, udah 1,5 jam nih. Bayar sisanya. Oke, thank you teman-teman. See you on another live and bye-bye.